Jadi TTS atau Timur Tengah Selatan ini wilayah yang secara topografi cukup challenging karena 30-60% wilayahnya itu adalah perbukitan. Lokasi di mana warganya tinggal itu tuh sebenarnya di ketinggian. Jadi elevasi antara permukiman dengan mata air tuh sekitar 300-400 meter. Itu kita turun gitu, wah itu curam sih. Aku nggak bisa ngebayangin kalau anak-anak atau orang tua kalau mereka jatuh untuk ngambil air di bawah itu kayak jauh banget gitu loh. Kayak everyday life harus kayak gitu. Buat kita hal yang sederhana, gampang banget untuk kita dapetin air bersih. Kalau di sini tinggal nyalain keran, di sana air bersih itu kemewahan gitu. Padahal sebenarnya air bersih itu bukan sebuah kemewahan, harusnya hak dasar buat mereka gitu ya. Halo semuanya, ketemu lagi di podcast Our Days to End Child Poverty, podcastnya Wahana Visi Indonesia bersama dengan aku, Monita Tahalea. Sebagai salah satu Hope Ambassador WVI, aku tuh selalu senang kalau udah ngobrol-ngobrol kayak gini, karena aku tahu banget aku bakal ketemu sama orang-orang yang inspiring, orang-orang yang akan membagikan banyak hal baik buat kita bersama. Nah, hari ini aku bakal ngobrol sama siapa? Aku sangat excited. Tapi sebelum itu, aku pengen ngasih tahu dulu nih sama teman-teman. Kalau hari ini kita bakal ngobrol tentang WASH. WASH itu apa? WASH itu adalah water, terus sanitation and hygiene, atau air bersih dan sanitasi. Kita ngomongin ini karena saat ini Wahana Visi Indonesia sedang menggelar campaign Water for Timor, di mana campaign ini bertujuan untuk menghadirkan atau mendekatkan akses air bersih dan sanitasi bagi anak-anak dan masyarakat di Timur Tengah Selatan NTT. Nah, tadi kan aku bilang aku excited banget sama teman-teman ngobrol aku hari ini. Kita langsung aja kenalan sama teman-teman kita hari ini. Selamat datang Giselle dan Faye, boleh tepuk tangan semuanya. Boleh nggak Giselle dan Faye perkenalkan diri kalian dulu sama teman-teman yang nonton? Dari Giselle dulu. Nama saya Gisela, saya WASH Program Manager dari Wahana Visi Indonesia. Jadi beberapa tahun terakhir ini saya bekerja di isu air bersih, sanitasi dan hygiene, atau yang tadi kita kenal WASH ya Kak. WASH. Oke, thank you Giselle. Nah, berikutnya Faye. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Faye Emia Borus Manungkalit. Aku member dari Undivided. Yeay, selamat datang Faye. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Giselle dan Faye. Tapi pertama-tama aku mau langsung ngobrol sama Faye dulu. Nah Faye, boleh gak sih kamu ceritain sama kita semua gimana sih awal mulanya kamu kenalan sama Wahana Visi Indonesia dan memutuskan untuk kolaborasi dengan WVI. Terus kira-kira tuh awal kolaborasinya tuh bentuknya kayak gimana? Jadi awalnya tuh aku pribadi nggak tahu apa-apa tentang Wahana Visi Indonesia, tapi waktu itu Undivided pernah berkolaborasi bersama dengan Wahana Visi dalam acara Worship Night untuk penggalangan dana bagi program kebun gizi apung di Asmat. Dan puji Tuhan waktu itu dana yang terkumpul sekitar 200 juta sih. Oke, Faye, aku pengen tanya nih, apa sih yang bikin kamu sama Undivided secara pribadi mantep untuk berkolaborasi sama Wahana Visi Indonesia? Karena kami lihat WVI ini benar-benar kerja nyata dan konsisten untuk anak-anak. Secara pribadi juga aku merasa satu hati bahwa apa yang kami punya bisa dipakai untuk dampak yang lebih besar, bukan cuma berkarya tapi juga melayani. Wow, inspiring sekali. Kalau buat Giselle, kayaknya kalau kita browsing soal isu WASH, WVI termasuk pelopor ya. Iya. Nah, udah berapa lama sih WVI ini fokus sama isu WASH, dan sebagai garis besar apa aja yang WVI lakukan di isu air bersih dan sanitasi ini? Iya, jadi emang benar ya Kak, WVI itu udah cukup lama menempatkan WASH sebagai area penting dalam intervensi pembangunan masyarakat kita. Kurang lebih sekitar 18 tahun. Jadi
Jadi 18 tahun? Yes. Wow. Jadi kita tuh bekerja bukan hanya membangun fasilitas, tapi memastikan air itu tuh tersedia, bisa diakses, kemudian berkelanjutan juga. Nah, kalau secara garis besar sih intervensi program WOS Wahana Visi Indonesia itu ada 3 bagian besar. Oke. Yang pertama tuh hard komponen ya. Tentunya hard komponen itu kayak membangun fasilitas konstruksi lah, baik itu pembangunan baru, baik itu rehabilitasi fasilitas sanitasi. Iya, air, sanitasi sama hygiene kayak gitu. Nah, yang kedua itu terkait dengan soft komponen. Nah, soft komponen itu kita menyasar intervensi perubahan perilaku, edukasi hygiene, penguatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan lokal juga. Sama yang ketiga itu adalah komponen sistem strengtheningnya. Jadi kita bermitra dengan pemerintah, pemangku kepentingan lokal untuk memastikan bahwa program WOS itu nggak hanya sebatas project, tapi berkelanjutan untuk jangka panjang. Gitu, Kak. Jadi menyeluruh ya, maksudnya disediakan fasilitasnya, terus masyarakatnya diedukasi tentang cara menggunakannya, terus kayak pemerintahnya juga diajak untuk ayo nih harus dijaga terus nih, masyarakatnya harus diperhatiin terus gitu. Betul. Benar Kak. juga, kadang-kadang kalau kita mikir TTS tuh kayak jauh banget di sana, padahal sejauh-jauhnya tetap butuh perhatian gitu. Bener. Kalau nggak salah bicara tentang WOS itu masuk di nomor 6 ya di SDGs posisi Indonesia saat ini, kayak gimana sih? Iya. Dan kita tuh udah mendekati target tersebut atau belum sebenarnya? Nah, kalau WOS itu memang masuk di Sustainable Development Goal, secara spesifik di goal nomor 6 ya Kak, air bersih dan sanitasi untuk semua. Nah, kalau mau dibilang posisi Indonesia saat ini tuh, kita tuh sebenarnya bergerak maju, tetapi belum mendekati garis akhir atau goal kita, kan goalnya di 2030 ya, kayak gitu. Nah, aku coba contek data ya Kak. Kalau kita lihat dari data, menurut WHO sama UNICEF itu kalau Indonesia saat ini tuh kita ada di 93% untuk 93%, akses air layak. Kayak gitu. Jadi artinya udah 93% household atau rumah tangga tuh yang sudah bisa mengakses air minum layak di Indonesia. Jadi masih ada sekitar 7% lah populasi atau rumah tangga tuh yang belum punya akses. Nah, tapi kalau kita lihat secara karakteristik regional, sebenarnya kebanyakan yang punya akses ini tuh lebih banyak di Indonesia bagian barat, misalnya di Pulau Jawa. Tapi di Indonesia bagian timur kayak Nusa Tenggara Timur, secara spesifik ke Timur Tengah Selatan ya TTS, itu masih angkanya masih di bawah gitu. Nah, kalau berbicara soal akses, sebenarnya sih Kak Monita itu bukan soal angka ya, nggak sebatas angka, tetapi ada sesuatu yang lebih dari angka tersebut. Kalau kita dig deeper ya, gali lebih jauh lagi, dari 93% yang tadi ku bilang tadi itu baru sekitar 11-12% yang punya akses ke aman. Jadi nggak hanya layak tapi aman. Aman tuh artinya aman untuk dikonsumsi, bebas kontaminasi dan lain sebagainya. Jadi kalau mau jujur sebenarnya kita tuh masih punya PR nih Kak untuk bisa capai SDG 6. Kamu kan sebenarnya dari sana langsung ya, dari NTT kan kamu? Yes, fun fact-nya aku adalah putri Gisel ini putri NTT ya, putri yes. NTT. Nah, aku kan juga pernah ke sana. Kamu boleh ceritain sedikit nggak sih sebenarnya kenapa sih di sana tuh aksesnya nggak seperti di Indonesia bagian barat? Apakah kondisi tanahnya ataukah apa sih yang bikin sulit itu sebenarnya? Nah, kalau berbicara soal TTS itu konteksnya sangat khas ya. Jadi TTS atau Timur Tengah Selatan ini wilayah yang secara topografi cukup challenging karena 30-60% wilayahnya itu adalah perbukitan. Itu yang pertama Kak Monita mungkin juga tahu ya karena udah pernah. Makanya pas aku kesana aku sempat ngelewatin satu sungai yang benar-benar kering, cuma batu-batuan aja, tapi dan banyak bukit ya. Dan banyak bukit, terus jalannya sangat berbatu. Makanya aku langsung mikir, oh iya juga ya, mereka dapat airnya dari mana? Apakah ada sumber mata air di situ ataukah jauh dari sumber mata air atau gimana? Nah, apakah kamu boleh cerita sedikit pengalaman kamu sebagai putri NTT gitu selama di sana? Salah satunya itu secara konteks topografinya challenging. Yang kedua itu secara
struktur pulaunya sendiri itu dari batuan kars kayak gitu. Jadi sulit untuk menampung air. Kayak gitu. Dan yang ketiga, karena ada tantangan salah satunya tuh lagi adalah musim kering yang cukup panjang sama tingkat kemiskinan juga yang cukup tinggi. Kalau nggak salah ya Kak, dari data BPS 2024 populasi penduduk miskin di TTS itu ada sekitar 24%. Jadi almost 1/4 lah dari total penduduk Timur Tengah Selatan atau TTS. Nah, kalau program WOS di TTS sendiri, karena dengan kondisi yang seperti itu, kita cukup komprehensif untuk program WOS Wahana Visi Indonesia sendiri. Yang pertama tuh, tadi yang aku bilang ya Kak, ada beberapa komponen tuh yang disentuh dari program WOS. Salah satunya soft component sama sistem layanan dasar, menyediakan akses air, sanitasi, hygiene ke masyarakat, sama juga terkait dengan ketahanan jangka panjangnya. Jadi memastikan nggak hanya akses, tapi akses ini sustainable, bisa diakses untuk jangka waktu yang panjang sama masyarakat yang resilience. Kalau for you personally, sebelum ada program atau campaign-campaign yang masuk di sana, kayak kamu gimana di keseharian di sana tuh kayak gimana? Oke, mungkin aku boleh cerita kali ya pengalamanku. Boleh banget. Jadi aku pernah langsung ke wilayah dampingannya WVI ya, karena kan kita punya wilayah dampingan nih. Ada wilayah dampingan WVI ya. Kita tuh Wahana Visi Indonesia punya 12 desa dampingan tuh di TTS, dan aku pernah mengunjungi salah satu desa. Waktu itu kita ada project untuk membangun jaringan air di situ. Nah, aku pernah jalan kaki dari permukiman penduduknya sampai ke mata air, karena waktu itu kita ke mata air ya. Kira-kira berapa tuh jaraknya? Itu kurang lebih sekitar 2 jam jalan kaki. Yes, jalan kaki. Terus dengan harus bawa-bawa segala macam dirigen gitu-gitu dong berarti. Aku pas ke mata airnya tuh nggak bawa jerigen, tapi anak-anak yang ngambil airnya tuh kan bawa jerigen ya Kak. Jadi aku bisa membayangkan mereka setiap hari harus kita yang jalan kaki dengan kemampuan kita aja ya Kak, itu 2 jam. Bahkan membayangkan anak-anak ini nggak hanya pagi, tapi pagi dan sore mereka harus ke mata air itu jalan kaki ngambil air. Dan yang menantangnya itu karena permukiman penduduknya tuh lokasi di mana warganya tinggal itu tuh sebenarnya di ketinggian. Jadi elevasi antara permukiman dengan mata air tuh sekitar 300 sampai 400 meter. Jadi tingginya kayak gitu Kak, karena kan wilayahnya ya, topografinya yang berbukit. Jadi perjalanan anak-anak dan perempuan masyarakat ngambil air itu mereka menuruni bukit yang terjal itu, lalu naik kembali bawa air dengan beban jerigen segala macam itu dengan ketinggian seperti itu Kak. Nah itu sih aku udah pernah sampai ke lokasi tersebut dan menyaksikan gimana anak-anak dan perempuan perjuangan mereka setiap hari ngambil air. Thank you Gisel udah sharing, maksudnya apa yang sebenarnya buat kita hal yang sederhana, gampang banget untuk kita dapetin air bersih. Kalau di sini tinggal nyalain keran, di sana air bersih itu kemewahan gitu. Padahal sebenarnya air bersih itu bukan sebuah kemewahan, harusnya hak dasar buat mereka gitu ya. Benar. Oke, kita lanjut ngobrol lagi. Faye, kita kan hari ini khusus bicara soal WASH karena terkait campaign Water for Timor untuk menghadirkan akses air bersih dan sanitasi buat anak-anak dan masyarakat di TTS. Nah, puji Tuhan, Undivided terpanggil untuk terlibat di dalamnya. Dan katanya udah kunjungan juga langsung ke desa di sana. Boleh nggak kamu ceritain kalau pengalaman kamu seperti apa waktu kunjungan ke sana? Puji Tuhan kita udah ke sana. Waktu itu aku bersama dengan salah satu anak Undivided juga, namanya Kak Coco. Dia lagi nggak datang hari ini, jadi cuma aku doang. Itu kita dari Kupang itu sekitar 3 atau 4 jam untuk menuju ke desa gitu. Dan kita sampai di sana, kita datengin 3 desa. Di desa pertama itu kita nanam pohon bareng-bareng. Terus yang desa kedua itu aku ikut melihat di mana letak mata air yang seperti Kak Gisel ceritakan tadi. Itu jauh banget. Kalian waktu kesana tuh bareng sama anak-anak atau masyarakat di sekitar? Aku sama beberapa kakak staf WVI juga, dan sama bapak kepala desanya. Dia bantu untuk belah-belah jalan gitu, karena emang
semak belukar dan kita kayak turun banget. Aku sama Kak Coco sampai terpleset beberapa kali. Aku kepleset 3 kali, Kak Coco terpleset tapi dia terguling-guling. Yang bener-bener dia nggak bisa ngerem karena posisinya kita mau ke mata air itu hujan deras. Dan kita kira kita nggak akan jadi ke mata air. Dan ternyata kita jadi, Kak. Itu kita turun gitu. Wah, itu curam sih. Aku nggak bisa ngebayangin kalau anak-anak atau orang tua kalau mereka jatuh untuk ngambil air di bawah itu kayak jauh banget gitu loh, Kak. Kayak everyday life harus kayak gitu. Everyday. Kalau enggak ya nggak ada air. Begitu loh. Terus yang hari di desa ketiga itu aku sempet ketemu sama banyak sekali anak-anak. Dan yang buat aku amazed adalah anak-anak di sana sangat pintar sekali. Mereka cerdas, mereka pintar, mereka lagi ada kelas kepemimpinan gitu lah. Di situ aku kayak, kok bisa ya di tempat yang mungkin kalau kita di sana tuh kita bisa nggak bersyukur loh. Tapi mereka di sela-sela kesulitannya mereka kayak nggak kelihatan kasihan gitu. Mereka kayak bersyukur dengan apa yang ada gitu. Mereka bersyukur di setiap kekurangan yang kota mereka alami ini gitu. Jadi kayak what a grateful heart gitu. Kamu sempat interaksi sama anak-anak nggak waktu di Oh my god, aku ngobrol panjang banget sama mereka. Ada kita pengalaman bisa kamu share waktu kamu ngobrol sama aku nggak ada tisu ya. Maaf ya. Gak apa-apa dong. Aku berjanji aku tidak akan menangis lagi. Tapi ya ternyata aku salah. Aku menangis lagi. Gak apa-apa dong. Aku kayak Itu kan ngobrol. pengalaman yang berarti buat kamu. Iya, terus pas mereka lagi ada latihan kepemimpinan itu, tiba-tiba nggak ada aba-aba, nggak ada ngomong, terus mereka kayak ngadain podcast kayak gitu, kayak gini juga. Interview nanya-nanya gitu ya. Iya, dan pertanyaan mereka itu kayak menurut aku terlalu deep, bahkan orang-orang dewasa juga nggak mungkin bertanya sampai ke situ gitu. Salah satu pertanyaan yang paling Salah kamu satunya kayak- ingat dan membuat kamu kayak gitu apa? Ya semuanya sebenarnya, cuman salah satunya tuh kayak arti kesuksesan buat kakak itu seperti apa, terus kayak gitu-gitu loh, Kak. Jadi itu aku sama Kak Coco tuh bener-bener kayak, hah, serius ini anak sekecil ini di daerah seperti ini, tapi ternyata pemikiran mereka itu jauh sekali dan sangat berkembang gitu. Dan setelah selesai podcast kayak gitu tuh aku sempat ngobrol gitu. Aku tuh habis dari toilet, tiba-tiba ya satu berdatangan, kita kira ngobrol kayak mereka banyak mengalami gitu loh, kayak pembulian kayak gitu-gitu. Jadi kayak ada salah satu anak ini kayak menceritakan kalau dia itu sempat dibully, dia sekolah di Kupang. Dia sekolahnya di Kupang, terus kayak dia tuh cuma nabrak vas bunga gitu. Terus gurunya ngebentak dia, terus sampai satu sekolah tuh kayak nyorakin dia gitu loh. Jadi kayak dia tuh ada mengalami pembulian juga kayak gitu-gitu. Terus aku bilang kayak, kalian nggak perlu takut sih, dan menurut aku kalian harus lawan. Karena nggak ada satu anak pun yang pantas untuk dibully gitu loh. Ya. Apa ya? Kadang kita lagi ngomongin air bersih, tapi tanpa sadar itu air bersih itu berhubungan sama hidup yang layak. Iya. Maksudnya bener. esensial banget sebenarnya yang kita bahas gitu. Air bersih itu ngomongin tentang hidup yang layak. Terus dia gitu ngomongin soal sanitasi, ngomongin soal pembulian. Sanitasi itu kan tentang ngerasa aman sama harga diri ya. Kalau anak-anak itu bersih, anak-anak itu nyaman sama diri mereka jadi lebih confidence, dan mereka juga jadi lebih membawa dirinya lebih enak. Ngomongin air bersih sama sanitasi aja sebenarnya itu sesuatu yang esensial buat anak-anak di masyarakat di sana. Martabat gitu. ya, Kak, ya? Iya, terus misalnya kalau misalnya anak-anak air bersih, kurang air bersih, entah bisa diare, atau misalnya mereka sakit, kalau udah sakit nggak bisa sekolah, kalau udah sekolah bolos-bolos terus, kalau keseringan kayak gitu akhirnya belajar jadi nggak bener, prestasinya juga jadi turun. Tanpa kita sadar, hal yang kita pikir sederhana tapi dampaknya tuh sebenarnya sangat besar gitu. Bener. Thank you banget Faye udah share. Kamu mau nambahin lagi sih? Ada satu lagi. Apa lagi? Jadi aku sempat ke salah satu sekolah yang ada di desa itu, sempat diajak muter, dan kakak tahu mereka nggak punya kamar mandi.
harus nebeng gitu atau malah di alam bebas aja? Kebuka. Oke. Nggak ada tembok. Ya. Ada kloset di situ, kloset jongkok. Tapi nggak mungkin nggak sih? Iya. Kita harus buang air kecil atau buang air besar dalam keadaan tempat terbuka itu Iya, gitu. iya. Sesusah itu loh. Terus gimana anak-anak itu mau Ngerasa cuci aman tangan? ya, atau kalau lagi mau ngapa-ngapain Ngapa-ngapain, lagi anak perempuan aman, ya, iya. anak perempuan ya. Betul, Mereka iya benar. Needs-nya lebih besar Needs-nya lebih dari anak banyak. laki-laki. Mereka kalau yang udah remaja ada period segala macam yes. gitu. Itu gimana kalau misalnya akses fasilitas untuk sanitasi sama air bersihnya nggak oke gitu? Nggak ada toilet. Kebayang. nggak ada dinding? Cuma Even ada kalau kloset nggak ada doang. toilet pun, kalau ada toilet pun, kalau nggak ada air juga percuma. Banyak yang nggak sadar, kita aja orang dewasa mikirnya 1000 kali gitu kalau nggak ada air bersih, kalau nggak ada tempat yang aman buat kita bersih-bersih, itu kita gimana? Kebayang nggak sih anak-anak? Lagi-lagi selalu anak-anak adalah yang paling terdampak karena mereka yang paling rentan, dan itu yang sering kali luput dari perhatian kita gitu. Waduh, gila, ngomongin air bersih aja. Sampai ke pembulian. Oh iya, gila sih. Maksudnya ini hal yang kita nggak sadar, kita pikir ya karena buat kita itu hal yang biasa. Iya. Sangat mudah untuk mendapatkan itu. Ternyata begitu teman-teman udah punya pengalaman ke sana. Wow. Kalau kita balik ke Giselle, program WASH dari WFI sendiri secara spesifik tuh kayak gimana sih Giselle di Kabupaten Timur Tengah Selatan? Terus sekalian aja sektor atau isu apa yang disasar oleh program WFI? At the end, stunting juga, karena sebenarnya salah satu pencegahan atau stunting itu, WASH itu masuk dalam intervensi sensitif. Jadi ada 2 intervensi tuh, spesifik sama sensitif. Nah, WASH itu termasuk intervensi sensitif. Karena contohnya ya Kak, kalau anak itu sanitasinya nggak baik ya, jadi anak itu, apalagi bayangkan anak kecil nggak punya air, sanitasinya buruk di rumah, mereka tuh rentan terkena diare. Nah, diare yang berkepanjangan di anak itu akan membuat sistem pencernaannya itu sulit untuk menyerap nutrisi, dan itu yang akhirnya bisa berujung pada stunting kayak gitu. Nah, Belum lagi infeksi. betul, penyakit-penyakit yang terkait dengan infeksi ya, kayak gitu. Nah, yang lainnya juga terkait dengan education. Tadi Kak Monita juga udah bilang ya, anak mau belajar di sekolah itu butuh air, kayak gitu. Nah, bayangkan anak-anak yang waktunya harus terbuang untuk ngambil air dulu nih sebelum ke sekolah, Berjam-jam. atau yang dia pulang sekolah dia harus ngambil air dulu, kayak gitu. Jadi artinya ada opportunity time atau waktu di situ yang hilang, waktu dia belajar, kemudian waktu dia main kayak gitu. Lalu kayak tadi yang Kak Monita juga bilang ya, kalau di sekolah sama Kak V juga bilang nggak ada WC, nggak ada air di sekolah, gimana anak bisa belajar maksimal ya di sekolah, kayak gitu. Lalu menyentuh juga nih isu-isu terkait dengan child protection atau perlindungan anak. Kayak anak yang paling sering ngambil air itu kan adalah anak dan perempuan ya. Kak V pas ke lapangan kayak gitu? paling banyak anak perempuan kan. Anak perempuan sama perempuan ya yang paling sering, karena itu memang mereka yang paling rentan sebenarnya. Jadi mereka yang memilih untuk mereka memilih untuk ngambil karena mereka merasa lebih butuh, ataukah memang ada karena memang hierarki atau apa gitu? Memang di masyarakat kayak gitu Kak, yang tugasnya untuk ngambil air itu adalah perempuan dan anak-anak sebenarnya. Makanya itulah kenapa kalau kita lihat yang paling banyak ngambil air itu perempuan dan anak-anak. Nah, ini menempatkan mereka di posisi di mana mereka berisiko untuk mengalami kekerasan. Misalnya ya, kalau ngambil airnya di sore hari, misalnya dengan jarak waktu tempuh yang jauh, itu kan sangat berisiko ya terkait dengan perlindungan. Dan yang berikutnya juga itu terkait dengan livelihood sebenarnya, karena bayangkan ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu yang harus ngambil air kayak gitu, artinya waktunya terbuang untuk ngambil air dibandingkan untuk sesuatu yang produktif untuk keluarganya. Misalnya dia bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang misalnya membantu perekonomian keluarga, bisnis atau lain sebagainya, tapi waktunya harus terbuang tuh untuk ngambil air. Jadi sebenarnya WASH itu, air bersih, sanitasi, hygiene itu sangat lintas sektor. Balik lagi menyentuh seluruh lapisan kehidupan masyarakat. My goodness.
Teman-teman, air bersih bukan cuma air bersih, air hidup teman-teman. Yes. Kita ngomongin air hidup teman-teman. Oke, buat Faye ini baru pertama kali ya kamu ke NTT. Dan sebelumnya udah pernah belum? Aku belum pernah. Jadi kemarin tuh first experience. Betul Oke. sekali. Tadi kamu udah sempat cerita pengalaman menarik sama anak-anak. Nah, kalau yang berkesan buat kamu setelah kamu pulang dari sana, apa yang kamu bawa pribadi? Oke. Begitu kamu ngelihat, kamu experience, kamu punya pengalaman ketemu anak-anak langsung dan ngelihat gimana akses mereka terhadap air bersih, ada yang berubah nggak di dalam cara kamu berpikir, cara kamu ngelihat sesuatu gitu? Hal simpelnya itu, kalau aku biasanya contoh aku kayak sikat gigi gitu. Aku sikat gigi, tapi itu posisinya karena aku tuh selalu nyalain gitu. Jadi sikat gigi, seret air. Sekarang tuh kayak kalau nggak butuh, jadi lebih mikir gitu dalam menggunakan air. Aku pribadi ya. Karena di sini tuh kayak kita tuh bebas banget menggunakan air. Terus di sana aku tuh kayak sesulit itu gitu. Jadi pas kesini jadi kebawa sih. Jadi tahu cara berhikmat dalam menggunakan air. How do you feel waktu kamu ngelihat mereka harus jalan segitu jauhnya ngambil air dan segala apa kayak buat dapetin air aja, belum tentu airnya bersih nih ya, buat mungkin buat mandi, belum yang buat dikonsumsi nih ya. Betul. Aku kayaknya nggak bisa deh. Tapi kok, dan anyway, sorry, aku agak ya aku ingat sesuatu. Mereka untuk ngambil air dan mereka untuk mencuci piring, nyuci baju tuh mereka ada tempat sendiri gitu loh. Okay. Jadi pas setelah komunal gitu, bareng-bareng. Jadi ada pas pokoknya setelah aku nanam pohon, itu tuh di dekat tempat aku penanaman pohon itu ada kayak rawa gede gitu, tapi orang sana tuh bilang itu embung. Embung. Jadi tempat penampungan air hujan dengan skala besar. Biasanya digunakan untuk mandi, mencuci, dan mereka juga memelihara ikan, tapi bukan untuk minum dan masak. Jadi embung ini juga dikerjain oleh Balai Provinsi tahun 2017. Tapi pengerjaan perapian di sekitar embung itu dikerjakan oleh pemerintah desa tahun 2018. Aku dikasih tahu sama salah satu kakak WVI. Jadi ternyata untuk mereka nyuci piring, nyuci baju itu mereka di sana. Tapi untuk ngambil air minum itu ternyata sejauh itu gitu. Jadi beda tempat. Terus aku sempat juga ngelihat ada ibu-ibu mereka gotong air di tempat sungai kering dan mereka kayak korek-korek gitu. Ya ditimba gitu ya Kak? Ditimba pelan-pelan gitu, dikorek. Sampai keluar airnya gitu. Itu dia. Jadi kayak selain anak-anak yang membuat aku, selain melihat anak-anak yang luar biasa dan pintar itu, pengalaman aku yang tidak pernah terlupakan tuh bagaimana cara kita melihat air sih. Untuk saat ini yang kita yang orang-orang yang penuh privilege ini menggunakan air dengan bebas gitu. Tapi di sana mereka juga butuh gitu. Jadi ya gak ada salahnya sama-sama kita membantu mereka untuk mereka mendapatkan privilege seperti dengan kita gitu. Pengalaman aku waktu setiap kali aku visit dan waktu aku ke TTS itu setiap kali aku habis visit banyak yang berubah gitu di dalam diri aku, cara aku berpikir, bahkan cara aku nulis lagu juga sekarang berubah banget gitu. Maksudnya dalam arti, tapi bukan yang kayaknya aku mulai sekarang akan menulis, nggak gitu kayak, tapi ya nggak tahu ya kalau lahir aja ya. Kalau aku sih percaya itu tuntunan Roh Kudus. Ada hal yang memang Tuhan taruh di hati kita supaya kita ngomongin sesuatu yang lebih besar daripada diri kita gitu, karena ternyata yang butuh dengar tentang pengharapan itu ada banyak gitu. Nah kalau lebih dalam lagi tadi kan apa yang kamu rasain, apa yang kamu lihat, cara kamu ngeliat hidup berubah nggak sih Faye waktu kamu pulang dari sana? Sangat sih Kak, sangat. Jadi kayak mengerti apa arti bersyukur sih. Bersyukur yang sesungguhnya itu seperti apa gitu. Jadi bukan dikala kita senang aja kita bisa mengucap syukur gitu. Even mungkin di kesusahan kita, bagaimana caranya kita bisa mengucap syukur itu sih Kak. Kayak lebih bagaimana bisa rendah hati, bersyukur, gitu sih.
Selain bersyukur juga jadi ini ya, tergerak untuk gue bisa ngapain ya. Yes. Iya sih, kayak gue bisa ngapain ya gitu, hal terdekat apa yang bisa aku lakukan untuk semua orang harus tahu nih. Setuju. Ada situasi yang harus sama-sama kita perhatiin. Iya. Buat Gisel, gimana sih Gisel perjuangan anak-anak dan perempuan? Boleh nggak diceritain sedikit lebih spesifik sebelum dan setelah adanya program WASH dari WFI ini, apa aja sih yang udah di cover dan gap yang masih perlu dilengkapin kira-kira apa aja? Dari sebelum ada program WASH dan sekarang udah ada program WASH dari WFI. Iya, jadi sebelum intervensi itu seperti tadi yang aku udah ceritain ya Kak, sebelum intervensi itu air itu berarti perjuangan setiap hari. Jadi harus jalan jauh, ngambil air, antri air, ada waktu yang hilang di situ ya. Dan waktu itu bukan angka yang kecil loh Kak. Jadi waktu itu di situ ada waktu bermain, waktu belajar, bahkan ada waktu produktif bagi ibu-ibu atau rumah tangga gitu di situ. Nah, setelah adanya intervensi, tentu yang paling berubah adalah akses yang semakin dekat. Jadi air, mereka nggak lagi nih jalan kaki untuk ngambil air, tetapi air sudah ada di halaman rumah kayak gitu. Tentu itu yang paling berubah ya. Dan ketika air itu ada, artinya ada peningkatan kualitas hidup dong, tentu pasti. Jadi ketika air hadir, yang hadir itu bukan hanya peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesehatan, tapi juga adanya harapan. Wow. Aku penasaran, waktu akses itu semakin dekat, ada testimoni dari masyarakat nggak waktu dia nggak harus jalan jauh lagi? Kira-kira ada nggak apa berita-berita dari sana gitu, mereka bilang apa, komen-komen mereka begitu aksesnya semakin dekat? Tentu ada ya Kak, mereka bilang apa? Tentu ada ya, anak-anak, terlebih anak-anak ya. Jadi mereka tuh nggak harus lagi sebelum ke sekolah ngambil air, pulang sekolah ngambil air. Jadi mereka cuma fokus tuh bangun pagi, siap dan ke sekolah gitu. Terus pulang sekolah ya bermain, nggak harus ngambil gotong air lagi kayak gitu. Wah, berita yang sangat membahagiakan sekali. Terima kasih semuanya yang terlibat, keren banget. Tapi perjuangan kita belum selesai, harus dilanjutkan terus. Dengar-dengar intervensi WASH WFI ini juga memakai sistem informasi geografi untuk ngasih informasi gap kebutuhan. Itu kayak gimana sih? Yes, jadi di program WASH Wahana Visi Indonesia ini kita menggunakan GIS, atau Geographical Information System. Nah, secara singkatnya kayak gini ya Kak, singkatnya tuh kita melakukan pemetaan gitu, pemetaan di mana lokasi sumber air, di mana fasilitas atau layanannya, di mana lokasi permukiman, di mana potensi misalnya kekeringan di wilayah tersebut. Nah, dari pemetaan itu akhirnya kita bisa melihat tuh titik-titik di mana sebenarnya harus menjadi prioritas kayak gitu. Jadi kita memetakan wilayah mana yang sebenarnya harus menjadi prioritas, yang harus mendapatkan akses air kayak gitu. Dalam hal juga memetakan cakupan layanan. Jadi misalnya dalam satu komunitas yang ini sudah terlayani, di wilayah mana sebenarnya yang belum terlayani, tapi dia rentan atau dia needs-nya besar. Nah, kita melakukan pemetaan itu untuk inform decision making di kita secara program, dan juga itu membantu kita untuk mengadvokasi ke pemerintah daerah ataupun pemangku kepentingan lainnya supaya perencanaan pembangunan mereka bisa align dengan sebenarnya specific needs dan target populasi yang mana kayak gitu. Itu Kak Monita. Oke, thank you Gisel. Faye, secara pribadi juga kamu bersama dengan Undivided setelah berkunjung langsung ke TTS, apa rencana kalian untuk anak-anak dan masyarakat di sana? Kami ingin terus terlibat sih Kak, baik lewat campaign, edukasi maupun dukungan nyata supaya akses air bersih bisa lebih merata. Harapannya dampaknya bisa berkelanjutan untuk anak-anak dan masyarakat di sana. Tepuk tangan dong teman-teman semua. Semoga ini menginspirasi semua teman-teman yang nonton kalau kita semua bisa bergerak bersama. Yes. Balik ke Gisel lagi, nah kita udah hampir sampai di penghujung ngobrol-ngobrol kita. Sedih banget, aku sedih sih. Aku kayak masih pengen nanya-nanya banyak. Nanti aja Kak, silakan. Habis ini ya. Buat Gisel, Gisel,
jika kondisi akses air masyarakat di TTS dibandingkan dengan kondisi masyarakat urban, aduh, kayaknya itu kayak gimana? Teman-teman udah bisa menilai lah sebenarnya gimana gitu. Sangat jelas beda ya Iya. Kak ya. Jadi nggak usah jauh-jauh lah ya dari kita sendiri nih yang tinggal di kota besar kayak gini. Kalau kita mau butuh air, kita tinggal buka keran kan ya Kak ya. 24 jam, 24/7 itu selalu ada air. Jadi kalau di kita yang di urban, air itu lebih kepada layanan ya, services kayak bener gitu. lagi. Bener kan ya Iya, Kak? iya. Air itu kan lebih kepada layanan. Tapi kalau anak-anak masyarakat yang di wilayah rural kayak di Timur Tengah Selatan, air itu perjuangan setiap hari. Jadi ya itu sih mungkin bedanya ya Kak antara urban dengan di rural. Jadi bedanya bukan sekedar ada atau tidaknya ada atau tidak adanya air, tapi lebih ke pengalaman hidup ya Kak, kalau bisa dibilang. Kenapa sih Gisel penting untuk masyarakat luas tuh membantu anak-anak dan masyarakat di Timur Tengah Selatan untuk ketiadaan akses bersih di sana? Iya, penting banget, dan ini mungkin juga ajakan ya buat semua orang yang menonton tayangan ini juga ya. Untuk kita juga perlu sadari bahwa akses air itu bukan kemewahan, tapi itu tuh adalah hak dasar gitu. Jadi ketika sebuah masyarakat atau suatu komunitas itu tidak punya akses air, dampaknya tuh berlapis kayak gitu. Dan ketika kita membantu, terpanggil ya untuk anak-anak atau masyarakat yang mungkin kata Kak Faye tadi ya tidak se-privilege kita, itu artinya kita sedang membantu mengubah sebuah kehidupan ya, memberikan harapan. Jadi itu mungkin ya kenapa kita penting. Jadi air itu bukan hanya sekedar akses, tapi kita memberikan kesempatan yang adil buat semua. Setuju. Tak menyangka air bersih terasa sedalam ini. Jujur banget teman-teman. Mungkin ada yang nonton sambil minum air, kalian bisa memandangi air itu. Betapa berharganya air itu untuk teman-teman kita di daerah yang remote ya. Terakhir buat Faye dan juga Gisel, harapan kalian untuk masyarakat yang lagi nonton tayangan ini. Iya, mungkin kalau satu hal apa yang bisa dibawa pulang ya dari teman-teman atau masyarakat yang mungkin menonton tayangan ini, mungkin adalah harapanku adalah perubahan itu dimungkinkan kalau kita peduli dan bisa bergerak bersama. Jadi itu sangat dimungkinkan ya. Jadi mengubah empati kita jadi sesuatu aksi. Kayak gitu. Penting sekali. Penting Kadang-kadang banget. empati hanya disimpan di hati, berat ya. Tapi kalau dijalani malah jadi terasa ringan dan juga menginspirasi. Benar. Terima kasih Gisel. Ada lagi nggak yang mau tambahin? Ya, aksinya mungkin bisa dalam beberapa hal ya Kak. Aksinya mungkin bisa menyebarluaskan informasi, bisa mengeducate sesama, lalu kemudian bisa mensupport campaign seperti yang campaign yang dilakukan Wahana Visi ini. Itu yang paling penting. Berdonasi. Oke, kalau Faye sendiri? Aku mau ajak semua teman-teman ikut ambil bagian lewat Water for Timur. Sekecil apapun kontribusi kita, bisa jadi harapan besar banget buat mereka. Dan ya, mari kita sama-sama jadi berkat dan bantu hadirkan air bersih untuk saudara-saudara kita di TTS. Jadi itu aja Kak. Dan semangat untuk semua yang ada di TTS. Thank you Gisel. Thank you Faye. Thank you banget buat sharingnya. Aku pulang akan menulis banyak sekali. Biasanya aku setiap habis ngobrol-ngobrol, jurnalku langsung penuh gitu. Aku inget-inget lagi apa yang kita obrolin. Sebelum aku tutup, sebelum kita semua pamit dari ngobrol-ngobrol kita hari ini di podcast Our Days to End Child Poverty, aku mau sedikit ngerangkum catatan dari obrolan kita gitu. Ya, kadang kita nganggap hal-hal sederhana seperti air bersih itu sebagai sesuatu yang pasti ada. Kalau kita kan gitu ya, air pasti ada. Tapi kalau air mati aja kita repot banget kan di masyarakat urban ini kalau udah
hari ini mati air ya, wah kita udah kalang kabut tuh. Kebayang itu adalah hari-harinya saudara-saudara kita di daerah di Timur Tengah Selatan. Nah, tapi sebagian besar saudara kita di TTS mengutip kata Gisel tadi, air bersih itu sesuatu yang harus diperjuangkan. Tapi lewat Water for Timor kita di-remind kembali kalau hal sederhana yang kita punya itu bisa jawaban bagi kehidupan orang lain. Dan lebih dari memberi, hari ini aku pribadi belajar kembali untuk melihat apa yang benar-benar esensial di dalam kehidupan kita. Nah, aku mau ajak juga teman-teman semua, tadi kalau kita ngobrol-ngobrol, selain kita rasa empati yang bertumbuh, kita ngerasa sesuatu, kita tergerak, aksi nyata yang bisa kita semua mulai lakukan, teman-teman mungkin bisa mulai mendukung campaign Water for Timor melalui website www.mywfi.id/enough. Setiap donasi dari teman-teman akan dirubah menjadi air bersih untuk anak-anak dan masyarakat di Timor Tengah Selatan. Terima kasih banyak Gisel dan Faye untuk hari ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semua yang nonton. Buat teman-teman WFI yang berkru di sini hari ini, thank you so much buat ngobrol-ngobrol hari ini. Makasih udah nonton. Sampai jumpa di episode Our Days to End Child Poverty berikutnya. Bye. Bye.